SPD, guru SD Jatibening Baru 6, Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap pertama LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja untuk memenuhi UKM PPG tahun 2022. Sekarang mari kita simak videonya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Siapa kita? Namce. Cerdas, kreatif, menyenangkan. Oke. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita bisa bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, coba lihat di sekeliling kalian. Ada nggak teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Ada. Faiz? Farid sama Rizky. Oh, kalau Farid tadi izin ke bapak orang tuanya ya, karena dia sakit. Kita doakan semoga Farid lekas sembuh ya, dan besok bisa kembali ke sekolah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus tetap memperhatikan kesehatan kita ya. Walaupun COVID sudah berkurang, tapi kita harus tetap memperhatikan 5M. Masker jangan sampai dilepas, kecuali kalau makan dan minum. Baik, pada pembelajaran sebelumnya, apa sih yang ada yang masih ingat gak? Kita belajar tentang apa? Tentang bilangan bulat. Ya, siapa yang tahu apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat negatif, betul. Pak Is, beri tepuk tangan dulu buat Pak Is. Ya, dan seterusnya ya. Yang dia masih ingat bilangan bulat negatif? NY. Negatif 1, negatif 2, ya, dan negatif 3. Oke, sekarang coba Bapak mau tes kamu. Bapak akan menyebutkan bilangan bulatnya, kalian yang mencatat di papan tulis. Coba, Sami, tuliskan negatif 37. Bagaimana cara menuliskan angkanya ya? Negatif 37. Benar atau salah? Benar. Buat Sami. Karena kalian sudah memahami tentang bilangan bulat, Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu ya, yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik atau kamu mampu menganalisis ya operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan benar. Setelah mengamati video pembelajaran, kamu mampu melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan benar. Kamu ya, kenapa harus belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Kenapa? Karena kan nanti kamu sudah dewasa ya. Ketika kamu ada niat untuk menjadi seorang pengusaha atau kamu bekerja, dan pekerjaan itu berhubungan dengan penghitungan atau penjumlahan dan pengurangan, kamu tidak mudah tertipu oleh orang. Misalnya ada yang jualan, ada yang beli, kamu tidak mudah dikerjain sama orang atau ditipu oleh orang. Jadi makanya kamu harus mampu dan mengerti tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Oke, sekarang kalian berdiri semua biar kita semangat. Kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung.
tadi kalian sudah menyanyikan lagu Halo Bandung ya. Kenapa Halo Bandung? Karena Bekasi ada di Jawa Barat. Ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Nah, pada hari ini Bapak akan ditemani sama si Tiko ya. Tiko si kodok ya. Dia yang akan menemani Bapak untuk menemani kalian belajar tentang materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, ini dia Tiko si kodok. Dia lompat-lompat karena senang berjumpa dengan kalian. Ini Tiko si kodok ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kalian akan menyimak video penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalian simak, catat yang pentingnya ya. Jadi nanti saat diskusi kamu sudah paham. Halo anak-anak dan bapak, berjumpa dengan Bapak. Pada hari ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tapi sebelum kita melanjutkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita akan membahas bagaimana penulisan bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat mempunyai 3 unsur. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Dia berada di sebelah kanan. Semakin ke kanan, maka akan semakin besar. Angkanya 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah bilangan 0 yang ada di tengah ini ya. Lalu yang terakhir adalah bilangan bulat negatif yang berada di sebelah kiri. Semakin ke kiri maka akan semakin kecil nilai angkanya, seperti negatif 4, 3, negatif 2, dan negatif 1. Tiko si kodok senang melompat-lompat. Dengan melompat-lompat, ia akan mengajarimu penjumlahan dan pengurangan. Dan tambah 3 berarti lompat maju 3 langkah. Hasilnya, Tiko berada pada posisi positif 5. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Contoh 2 tentang penjumlahan. Di rumah negatif 1 tambah 5. Mula-mula Tiko berada pada posisi negatif 1 tambah 5 berarti lompat maju 5 langkah. Hanya dijumlahkan, hasilnya adalah positif. Seperti halnya nomor 1. 6 dikurang negatif 4. Kita rubah menjadi penjumlahan karena negatif bertemu dengan negatif. Maka hasilnya adalah 10. Kemudian catatan selanjutnya, negatif dikurang positif, angkanya dijumlahkan, hasilnya adalah negatif. Seperti contoh nomor 2, negatif 12 dikurang 7. Ya, angkanya dijumlahkan, 12 ditambah 7, hasilnya adalah 19. Namun, kita beri tanda negatif. Catatan berikutnya, negatif dikurang negatif, hasilnya bisa positif, juga negatif. Hasil positif apabila bilangan positifnya yang lebih besar. Namun, hasilnya diberi tanda negatif apabila bilangan negatif yang lebih besar. Seperti contoh nomor 3, negatif 8 dikurang negatif 3. Di sini negatif bertemu negatif, sehingga kita ubah menjadi penjumlahan. Ya, 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Karena negatif 8 lebih besar daripada 3, maka kita tambahkan tanda negatif di depannya. Dalam pengurangan bilangan bulat, yang perlu diingat adalah apabila positif dikurang negatif, maka hasilnya adalah positif. Selanjutnya, apabila negatif dikurang positif, maka hasilnya adalah negatif. Dan yang terakhir, apabila negatif dikurang negatif, maka hasilnya bisa negatif juga positif. Hasilnya positif apabila bilangan positifnya lebih besar, namun hasilnya diberi tanda negatif
apabila bilangan negatifnya yang lebih besar. Ini contoh. Dias memiliki kelereng sebanyak 10 buah. Lalu dia bermain dengan Imam. Dias kalah 7 kelereng. Berapa sisa kelereng Dias? Penyelesaiannya, karena Dias kalah berarti dikurang 10 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi sisa kelereng Dias adalah 3 buah. Contoh kedua, sebuah kapal selam berada 300 meter di bawah permukaan air. Kapal itu naik 75 meter untuk melakukan pengintaian. Berapakah jarak kapal selam tersebut dari permukaan air sekarang? Nah, kita mencari kata kuncinya dulu. 300 meter di bawah permukaan air artinya negatif 300. Kapal itu naik 75 meter artinya positif 75. Nah, tinggal kita negatif 300 ditambah, karena naik kita menambahkan ditambah 75, maka hasilnya adalah negatif 225 meter. Jadi kapal berada di jarak negatif 225 meter atau 225 meter di bawah permukaan air laut. Ya, kamu tadi sudah menyaksikan video pembelajaran tentang penjumlahan, ya, tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan Dari video tersebut banyak hal yang bisa kalian kalian dapatkan, ya, atau konsep yang kalian dapatkan. Nah, coba setelah menyimak, ada gak yang ingin kalian tanyakan? Ya, Purnama, kenapa Pur? Kalau misalkan negatif ditambah positif atau positif tambah negatif bisa tidak Pak? Bisa, perhatikan. Mungkin tadi kamu kurang menyimak, ya. Bila negatif ditambah positif atau positif ditambah negatif. Contohnya, tadi positif tambah negatif, ya. Nah, bagaimana hasilnya? Seperti itu kan Pur? Atau negatif ditambah positif, ya, atau dibalik nih. Nah, ini yang harus kamu perhatikan adalah angka yang terbesar. Angka terbesarnya positif atau negatif. Sekarang ambil contoh, misalnya 8 ditambah negatif 2. Dari soal ini yang lebih besar mana? 8-nya positif atau negatif? Positif, berarti hasilnya positif. Berarti ini menjadi 8 dikurang 2. Berapa? 6. Ya. Ini. Bagaimana kalau dibalik Pak? Misalnya 10 negatif 10 ditambah 9. Yang mana lebih besar angkanya? 10 negatif atau positif? Negatif. Jadi hasilnya sudah pasti negatif. Nah, caranya adalah negatif buka kurung 10 dikurang 9. Jangan lupa ada negatifnya. Berapa? 1. Sudah paham Pur? Sudah. Ya, itu ya. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak akan menjelaskan bagaimana si Piko, ya, tentang penggunaan si Piko. Tapi kita akan menggunakan dadu, ya. Nanti kalian akan ada yang maju, kita menggunakan dadu, ya. Coba maju, siapa? Sami, maju Sam. Sami akan mengocok dadu ini, ya. Ini angkanya ada 6, ya. Yang ini negatif dan positif. Nanti akan dikocok. Nah, ini berapa? Positif di tulis positif 5. Ya, baru kamu aduk lagi. Cocok, yang itunya aja. Ininya aja. Positif, berarti tambah. Baru sekarang dikocok lagi. Dua-duanya. Berapa? Negatif 4. Coba. Sekarang maju, kamu praktekkan di papan garis bilangan. Positif 5, kamu posisikan si Piko di positif 5. Ya. Ditambah negatif 4, baca. Pengurangan
penjumlahan dengan bilangan negatif berarti berbalik. Berarti mundur, maju 4 langkah ke kiri. Berapa hasilnya? 1, tulis 1. Ya, seperti itu ya. Coba, siapa yang mau coba lagi yang menggunakan dadu? Ayo, Imam, maju Imam. Silakan. Kocok dulu dadunya. Kocok. Tulis, berapa itu? Positif 4, tulis. Ya. Lalu dikocok lagi yang ininya. Operasi hitungnya. Positif, tambah berarti tambah. Ya. Silakan. Sekarang bilangan yang kedua. Berapa? Ditambah positif 4. Positif tambah positif. Coba minta bantuan Piko. Posisikan dulu. Yang pertama Piko di posisi 4. Karena ditambah berarti dia lompat maju ke kanan sebanyak 4. Ya, jawabannya 8. Oke, paham ya? Paham sampai sini? Ya, jadi dari hasil yang kalian simak, kita bisa mempelajari konsep-konsepnya. Contohnya, positif ditambah positif hasilnya positif. Positif tambah negatif atau negatif tambah positif, kita lihat angka yang terbesar. Bila angka terbesarnya negatif, berarti hasilnya negatif. Angka terbesar positif, hasilnya positif. Begitu juga dengan pengurangan, sama ya. Pengurangan positif dikurang negatif ya, atau dibalik itu sama ya. Baik, sekarang Bapak akan membagi kelompok ya. Kalian akan berdiskusi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan. Ya, coba Bapak akan memilih dulu ya. Bapak akan memilih yang pertama, maju Ajira. Ajira maju. Kenji. Siapa? Sami. Baru Sidik. Sama Gendis. Maju. Oke. Sudah? Ya. Untuk Sidik, duduknya sebelah sana ya. Kelompoknya sana. Kelompoknya Sidik, Kurniawan, langsung Kurniawan, Trik, ya, Trik, sama Yopi. Silakan yuk. Udah ya, sudah dibagi kelompok. 5 kelompok, ini geser ke sini biar agak beda. Ya, ya, oke. Kalian sudah dibagi kelompok, kalian silakan nanti tulis di sini nama kelompoknya pulau aja. Ini Pulau Kalimantan ya. Kalimantan tulis. Ini Jawa. Ini Sumatera. Ini Sumatera ya. Ini Sulawesi. Ini Papua. Ya, Papua ya. Silakan. Sudah? Tulis dulu nama kelompoknya. Kalau sudah, ini Bapak bagi. Ketuanya maju. Ketuanya maju. Ketuanya maju tadi yang Bapak pilih. Pegang papannya satu-satu sama LKPD-nya. Tulis nama kelompoknya ini. Yo, ambil. Sudah. Coba perhatikan. Perhatikan Bapak, perhatikan semua. Ini LKPD yang pertama, halaman pertama kamu isi nama kelompoknya dan nama anggotanya ya. Terus yang kedua baca aturannya, petunjuknya. Kalau kalian baca, setelah kalian baca, di sini ada, mari dicoba perhatikan contoh pengerjaannya. Lalu kerjakan soalnya, ya. Dan yang terakhir diskusikan dengan kelompok ya. Kalian tulis, kalian diskusikan ya. Semua jangan sampai tidak ada yang aktif. Paham? Oke, baik, selamat berdiskusi. Ya, tulis dulu nama kelompoknya.
Yo, ini dipakai. Ada yang baca soalnya. Ya, kalau ada yang ditanyakan boleh ambil diskusi. Kamu bacakan soalnya, nanti temennya langsung praktekkan di sini. Nah, ya, ya. Kalau ada yang bingung silakan bertanya. Semua mencoba ya, semua mencoba ya. Oke, gimana Papua semuanya? Nah, dibacakan, ya, bacakan, ya, langsung dipraktekkan menggunakan papan dan bilangan, ya, semua mencoba, ya. Ya, bacakan soalnya, kamu langsung praktekkan. Tapi sebelum ditulis jawabannya, kamu benerkan jawabannya, ya. Ya, jangan lupa tadi. Menyelamani berarti semakin turun, ya. Pastikan dulu jawabannya benar ya. Ini soal cerita ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, diskusikan jawabannya. Terus
kelompok Sumatera ada kesulitan? Enggak, udah paham berarti ya. Kerjasama biar yang lain juga paham caranya. Ya. Dibaca soalnya dengan benar. Kelompok Kalimantan sampai nomor berapa? 3. Papua di kelompok terbaik mendapat bintang, mendapat hadiah bintang. Ayo Aska ikut dong diskusi, jangan bengong aja. Sudah, kelompok Kalimantan seperti yang akan selesai. Kelompok Jawa sudah akan selesai. Sumatera bagaimana? Dikit lagi. Sulawesi. Nah, Papua, ayo Papua. Ya, kita sebentar lagi akan selesai. Kalau sudah semua, maka kita akan mempresentasikan. Yang akan maju duluan akan diundi menggunakan spinner, ya, well spinner. Ya. Siapakah kelompok yang akan maju pertama? Ya. Ya. Sudah semua? Sudah? Papua sudah? Kalimantan sudah? Jawa? Sumatera? Sulawesi? Sudah. Oke, kalau sudah kita akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan. Tapi perhatikan semua ke depan. Tapi sebelum kita mempresentasikan, Bapak mau main dulu. Siapa yang mau main? Ya, main walk, quick. Ya, oke. Bapak akan bagikan. Ya, ini walk apa? Nah, bagaimana cara mainnya? Kalian tahu lagu Potong Bebek Angsa? Coba kita nyanyikan. Potong bebek angsa, angsa seribu kali, sama cinta angsa, angsa 4 kali, seorang ke kiri, seorang ke kanan, sekarang diganti menjadi wak, wek, wok. Oke, tes dulu. Wah, bagus banget. Yang Bapak tunjuk menyanyikan lagu menggunakan yang sesuai sudah dibagi. Oke, coba, siap? Siap. Kita lihat siapa yang nggak kompak. Mulai. Lagi. Ya, oke, siap. Siapa yang pertama tampil? Nah. Oke, kelompok kedua. Nanti perkenalkan dulu, kami kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke? Yang kedua. Jawa. Silakan maju Jawa. Ayo Jawa. Kami akan mempresentasikan diskusi Jawa. Yang satu bagian tulis, bagian ya perhatikan. Kami dari kelompok Jawa akan mempresentasikan hasil jawaban kami dan beranggotakan saya Azira, Imam, Nur, dan Naifa. Yang pertama. Ada 2 rasa akan diulang sampai di kolom. Langsung jawaban.
Ya, baik. Kalian tadi sudah mempresentasikan, sekarang kita akan bahas. Untuk soal pertama, 7 dikurang negatif 5. Tadi kita sudah menggunakan papan garis bilangan. Kita coba menemukan konsepnya. 7 dikurang 5. Ini menjadi 12. Karena negatif ketemu negatif maka menjadi positif. Yang kedua, negatif 10 tambah 5 berarti kurang. Lalu suhu air naik 50 berarti tambah. Benar nggak? 180 kurang 100 80 tambah 50 30. Yang ketiga, terakhir, temperatur di udara di Pondok Gede siang hari adalah 7. Oke, siapa yang benar semua? Oke, dari hasil Bapak akan beri juara yang terbaik, yaitu kelompok Kalimantan. Tepuk tangan buat Kalimantan. Nanti Kalimantan akan mendapatkan 2 bintang ya. Oke? Oke. Nah, sekarang kalian sudah berhasil atau mengerjakan diskusi tadi dari LKPD ya. Nah, sekarang kita akan membuat konsepnya. Tahu konsep dari pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Sekarang Bapak minta, ada nggak di antara kalian yang sudah menemukan konsepnya? Siapa yang bisa ke depan? Siapa yang bisa? Oke, Kenji silakan maju. Tuliskan konsep dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang sudah kalian dapatkan dari hasil diskusi. Silakan Kenji. Yo, tulis di situ. Yang pertama apa? Ya. Silakan Kenji. Siapa lagi yang sudah menemukan? Oke, Sipa siap. Negatif dikurang negatif. Dengan ya, ini Bapak tambahkan bila negatif tambah positif bisa negatif bisa positif juga ya, atau sebaliknya ya, tergantung dari angka mana yang terkonsep ini ya. Oke, baik, selanjutnya nanti di rumah kalian kerjakan atau untuk berlatih kalian bisa menggunakan game word wall game. Nanti linknya akan Bapak share di grup WA ya untuk latihan di rumah. Ini ya. Selanjutnya kita akan mengumpulkan LKPD-nya. Silakan kumpulkan LKPD-nya, Bapak. Silakan kumpulkan LKPD. Ditaruh di sini boleh. Akan melakukan evaluasi ya. Evaluasi, kalian siapkan handphonenya. Kalian bawa handphone kan? Ya, handphonenya disiapkan. Bapak akan share link dari kita evaluasinya menggunakan quizzes ya. 3, 2, 1. Akhiri ya. Ya, kita lihat pemenangnya. Yang pertama adalah juara 3. Selanjutnya setelah kalian masih buka HP? Masih? Lihat grup. Sekarang Bapak minta kamu merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan melakukan refleksi dengan bantuan
cm. Bapak saya sangat seru dan menarik, seru dan senang sekali. Ya, ini hasil refleksi kita hari ini. Ya, mendapat belajar dengan baik. Silakan yang lain ditunggu. Sudah ada beberapa. Sudah? Oke, terima kasih sudah mengisi refleksi pada hari ini. Bapak akan menyimpulkan, kita akan menyimpulkan dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, itu ada beberapa konsep yang sudah kalian tadi temukan. Ya, dari konsep ini akan mempermudah kalian dalam melakukan penghitungan. Ya, dengan patokan misalnya negatif tambah negatif, maka hasilnya akan pasti negatif. Setidaknya kamu tidak kebingungan, ya. Lalu ada negatif tambah positif, ya, penjumlahan negatif dan positif, hasilnya bisa negatif, bisa positif, tergantung bilangan yang terbesar, ya. Nah, itu lalu ada negatif kurang negatif, sama seperti negatif tambah positif, tergantung hasil bilangan yang Lalu positif tambah positif itu pasti hasilnya positif. Lalu ada lagi negatif kurang positif, sama hasilnya bisa positif atau negatif. Nah, terakhir positif dikurang positif bisa positif bisa negatif. Itu adalah kesimpulan dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Sudah mengerti? Sudah. Kalian sudah mengerti? Sudah. Nanti kalian hebat. Kita tepuk hebat. Masih ingat tepuk hebat? Masih. Oke, tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Oke ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kamu di kemudian hari. Ingat, ada pesannya dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Ada sesuatu, kita harus jujur, ya. Dimanapun kita melakukan apapun kita harus jujur. Tadi kamu kan belajar ini supaya nanti di kemudian hari tidak tertipu, tapi bukan berarti kamu suka menipu. Itu kamu harus tetap jujur. Kamu masih ingat slogannya? Jujur itu hebat. Kurang semangat. Jujur itu hebat. Sekarang kalian rapikan buku kalian. Nggak ada yang mau ditanya? Kalian rapikan buku kalian semua. Ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sudah dirapikan? Jangan lupa handphonenya disimpan ya di tas, supaya tidak dicolong orang nanti, dicuri orang. Ya, baik. Tadi ketua kelas yang memimpin pembelajaran. Ya, sekarang wakil silakan untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa besok hari, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pesan Bapak, langsung pulang ke rumah, jangan main mampir atau main-main. Paham? Paham. Sebelum kita pulang, Bapak mau yel-yel kelas 6C dulu dong. Kelas 6C. Cerdas, kreatif, menyenangkan. Oke, terima kasih. Silahkan kalian pulang, hati-hati di jalan. Selamat siang semuanya. Siang. Sampai jumpa.